Berawal dari 2 tahun lalu dengan obrolan saya ke salah satu saudara saya tentang ada peluang bisnis di dunia pendidikan. Pada saat itu saya tertarik dan minta dijadwalkan untuk ketemu salah satu pimpinan di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Saya interview, menawarkan diri saya ingin bergabung dan berkontribusi di dunia pendidikan dengan cara mendistribusikan buku Diknas khususnya. Banyak pengalaman, banyak ketemu kepala sekolah, banyak networking, banyak peluang bisnis lainnya, karena sekolah bukan hanya buku. Nilai Mitra Gramedia menurut saya adalah tempatnya berkarya, berkontribusi di dunia pendidikan untuk mensupport pendidikan di Indonesia untuk semakin baik dan makin baik lagi. Banyak banget peluang, khususnya untuk di Jakarta ada 3.500 sekolah di semua jenjang. Saya pikir saya pun nggak akan mampu untuk megang 3.500 sekolah itu. Saya pikir memang membutuhkan mitra tambahan sih. Jadi kita tuh ada pemerintah, sekolah, dan siswa. Nah, yang menghubungin semuanya itu Mitra Gramedia. Kita yang menuhin kebutuhan sekolah, kita tuh ngisi yang nggak ada. Kita dapat income dari sini, tiba-tiba bisa beli motor, beli mobil, tiba-tiba bisa beli rumah aja. Kita jalanin ini selalu berkaca. Apalagi yang dibutuhin sama pendidikan di Indonesia, sama masyarakat. Ini bukan hanya buku sekolah, tapi semua yang ada di sekolah itu, hal kecil, hal besar, kita lihat itu sebagai peluang. Emang udah harus diubah mindsetnya. Kita cari celahnya sampai kita bisa jadi inspirasi untuk teman-teman gitu. Kita bisa jadi pemimpin di satu hal, di banyak hal. Kita bisa jadi pengusaha. Nggak butuh modal besar, bahkan hampir nggak ada modalnya. Yang penting itu kita mau dulu, mau memulai dan mau usaha. Nggak kebayang awalnya, tapi memang bisa dan memang nyata. Mari bergabung menjadi Mitra Gramedia. Saya Rahmadi, mitra dari Provinsi Riau, Sukabumi, DKI Jakarta, Malang, Sulawesi Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, Bogor, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat. Ayo bergabung menjadi Mitra Gramedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati seluruh Regional Sales Manager dan Education Coordinator Gramedia Mitra Edukasi Indonesia yang telah hadir pada acara ini.
Yang kami hormati seluruh mitra Gramedia yang alhamdulillah menyempatkan waktunya kembali untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Selamat datang di webinar Strategi Pengiriman Barang dan Peluang Bisnis bersama KGX. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua bisa hadir di Zoom meeting kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan mitra Gramedia, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial yang merupakan pimpinan-pimpinan dari KGX. Nah, kalau mitra-mitra Gramedia mungkin baru dengar atau sudah sering mendengar KGX. Jadi KGX itu adalah salah satu bisnis unit dari Kompas Gramedia seperti layaknya Gmail yang fokusnya bergerak di penyediaan jasa pengiriman dan logistik. Ada 4 narasumber kita hari ini yang mungkin teman-teman bisa saksikan fotonya di layar ya. Jadi yang pertama ada Mas Ferdinando Sudi sebagai Vice President Strategic Partnership dan Quality. Kemudian ada Mas Edi Evanto sebagai Vice President Operation. Ada juga Mas Roni Mursatio sebagai Manager Sales Korporasi. Ada Mas Slamet Dustira sebagai Manager Sales Point Partnership. Juga nanti saya ditemenin oleh Mas Adolf Runturambi selaku Research and Development Specialist KGX yang akan membantu saya sebagai moderator hari ini. Nah, rekan-rekan mitra Gramedia yang kami hormati, mengelola pengiriman barang memerlukan beberapa strategi-strategi untuk menentukan model distribusi barang. Secara umum ada 3 model distribusi yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah metode direct shipping, yang merupakan pengiriman langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara. Yang kedua adalah metode pengiriman barang melalui warehouse atau distribution center. Dan yang terakhir adalah metode cross-docking, yaitu pengiriman barang yang berasal dari beberapa sumber, kemudian dilakukan peracikan atau pengelompokan ke masing-masing lokasi pengiriman barang. Nah, metode-metode tersebut adalah metode yang selama ini dijalani oleh Gmail untuk melayani pesanan dari sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Nah, dalam webinar Strategi Pengiriman Barang dan Peluang Bisnis sama KGX ini, para narasumber kita akan menjelaskan mengenai bagaimana ya strategi yang paling tepat dan efisien dalam proses pengiriman barang yang disesuaikan dengan jenis barang dan target pengiriman yang ingin dicapai, khususnya buat teman-teman mitra yang sudah memiliki usaha ataupun yang masih merencanakan usahanya. Semoga nanti setelah kita ikut webinar ini semakin tercerahkan dan masalah tentang pengiriman bisa selesai gitu ya, bisa lebih baik pengirimannya. Nah, di kesempatan kali ini juga akan disampaikan mengenai peluang bisnis yang ditawarkan atau dilakukan bersama-sama dengan KGX nantinya. Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke acara selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tata tertib di webinar Sapa Mitra ini. Webinar Sapa Mitra kita dari Gramedia Mitra Edukasi adalah sarana komunikasi kita atau edukasi dan promosi yang disediakan untuk para mitra Gramedia di seluruh Indonesia agar mendapatkan informasi tentang program-program dan inovasi produk Gramedia dari berbagai narasumber yang kompeten yang related dengan bisnis kita. Kemudian selama jalannya webinar nanti seluruh audio dari peserta webinar akan kami mute selama sesi presentasi berlangsung. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui menu chat terlebih dahulu dan nanti akan kami bacakan dan dijawab oleh narasumber kita. Yang kedua, di akhir presentasi akan ada sesi tanya jawab interaktif. Nah, mohon bagi rekan-rekan bertanyalah sebanyak-banyaknya. Kita bisa menggali sebanyak-banyaknya dari teman-teman dari KGX. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa mengklik tombol raise hand, nanti mic-nya akan kami unmute ya. Tapi nanti mohon disebutkan juga nama dan area penjualannya. Dan yang ketiga, mohon dapat mengikuti acara kita sampai selesai agar dapat mengisi form absensi dan evaluasi sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat dari webinar kita ini. Oke, teman-teman, kita mulai saja acara utama kita yaitu pemaparan materi mengenai strategi pengiriman barang dan peluang bisnis bersama KGX, tapi selanjutnya saya serahkan kepada Mas Adolf untuk memandu jalannya presentasi ya. Mas Adolf sudah ready, Mas Adolf? Sudah. Oke, silakan Mas Adolf. Saya Hairul selaku moderator mengucapkan selamat mengikuti acara webinar kita hari ini. Silakan Mas. Terima kasih Mas Hairul. Jadi kita lanjut lagi dengan konten berikutnya. Silakan Mas Edi. Jadi di narasumber kali ini ada Mas Ferdi. Saya sebut Mas karena biasanya kalau di KG kita akrab dipanggil Mas, Mbak gitu ya. Hanya Pak Yakob biasanya dipanggil Bapak. Tapi ya untuk lebih akrabnya ya terserah Bapak-bapak semua boleh panggil Mas, boleh. Karena saya tampak 15 tahun lebih muda.
Ada Mas Ferdi, ada Mas Edi, Mas Roni, Mas Slamet, dan saya sendiri, saya Adolf. Saya sebagai moderator pendamping buat Mas Hairul. Oke, lanjut. Untuk agenda, kita tadi sudah mulai, nanti ada opening space dari Mas Ferdi, mengenal lebih dekat, lalu kemudian selain pandang, peluang bisnis, lalu kemudian kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Penutup dan nanti ada foto bareng. Itu, lanjut lagi, Mas Edi. Ini beberapa yang saya kira tadi sudah di state oleh Mas Hairul. Nanti ada forum tanya jawabnya, nanti akan ada sesi kita bisa ngobrol dan sebagainya. Oke, saya kira itu kita langsung saja tanpa memperpanjang kata, kita masuk ke opening speech atau pembuka yang akan disampaikan oleh Mas Ferdinandus Sudiawe atau lebih dikenal dengan Mas Ferdi. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas Ferdi. Ya. Terima kasih Mas Adolf. Mohon izin Mas Hairul sebagai tuan rumah. Monggo Mas, silakan Mas. Sebutannya mitra ya, para mitra men yang terhormat. Terima kasih sudah hadir walau di tempat yang berbeda, tapi sudah hadir dalam webinar melalui Zoom ini. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir. Yang kedua, untuk Mas Hairul dan teman-teman di MEN, terima kasih juga Mas sudah menggandeng KGX untuk mengisi di acara hari ini. Sekali lagi terima kasih. Kali ini sebetulnya apa ya, kita seperti apa ya, atau kita hari ini akan lebih mengenalkan KGX lebih jauh untuk para mitra. Barangkali nanti teman-teman yang akan mengisi bisa menjelaskan lebih dalam mengenai KGX. Sebetulnya hari ini dengan beberapa mitra yang hadir di webinar ini, secara tidak langsung sebetulnya sudah bekerjasama dengan KGX ya Pak Edi ya. Karena selama ini pengiriman buku-buku yang selama ini mungkin teman-teman dapatkan dari beberapa sekolah, banyak yang sudah dikirim dari KGX, sehingga sebetulnya kerjasama antara KGX dengan para mitra ini sebetulnya sudah terjalin. Nanti kita akan menyampaikan banyak hal di samping mengenal lebih jauh tentang KGX, mungkin juga kalau di itu ada strategi pengiriman, mungkin nanti di Pak Edi akan bisa memberikan sedikit gambaran tentang itu, tetapi mungkin di sisi lain, Bapak Ibu semuanya, kita juga ingin menawarkan sebuah peluang bisnis yang bisa jadi dijalin antara para mitra MEN ini dengan KGX. Nanti ada Mas Slamet Gustira yang dia akan memaparkan mengenai bagaimana jika peluang menjadi point of sales atau KGX point, atau mungkin bisa jadi nanti Mas Edi juga akan sampaikan ada peluang apakah bisa, jangan-jangan bisa atau barangkali bisa para mitra MEN ini menjadi mitra kurir kami di lokasi-lokasi yang KGX belum ada. Jadi Bapak Ibu, hari ini KGX lebih banyak mengenalkan diri dulu, karena tadi tidak kenal maka tidak sayang, dan KGX juga sudah menjadi satu keluarga dengan media MEN, maka saya kira juga baik juga kalau kita juga menawarkan peluang-peluang dari jaringannya MEN ini. Siapa tahu nanti dari para mitra ini ada yang tertarik
untuk mengembangkan bisnisnya di luar selama ini bekerja sama dengan MEN, bisa juga nanti bekerja sama dengan KGX. Karena tadi juga dari video tadi, dari kesaksiannya sungguh menarik, ternyata jadi mitra MEN ya. Bisa beli motor, bisa beli apa. Saya nanti habis ini mau daftar, boleh nggak Mas Khairul? Boleh Mas, boleh banget Mas. Tangerang Selatan sudah ada belum? Kalau Mas Ferdi nanti jadi mitra kirim sendiri kayaknya nih ya. Iya, karena dari videonya saya kira menjadi mitra MEN ini sangat-sangat menarik ya, dan sangat memberikan manfaat buat mitranya, sehingga saya kira kok siapa tahu juga kita bisa mengembangkan mitra MEN ini dengan kerjasama lebih lanjut dengan KGX sih. Jadi mungkin nanti akan kita sampaikan yang tadi saya sampaikan. Kalau toh nanti mungkin agak jauh dari temanya, mohon maaf ya. Tetapi tadi atau kemarin kami diskusi, karena ini mitra ini saya kira juga kami menganggap bukan orang lain, masih keluarga besar juga. Sehingga nanti kalau kita bisa saling mengenal lebih dalam bisnis-bisnis yang lain yang bisa kita jalin atau melebarkan bisnis buat para mitra MEN ini, saya kira kita bisa tawarkan lebih lanjut. Jadi itu saja sih Mas Ado, Bapak Ibu mitra MEN, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Semoga apa yang akan kami sampaikan nanti memberi manfaat baik bagi para mitra maupun buat kami semua di Kompas Gramedia. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Mas Ferdi. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Ferdi. Nah, sesudah Mas Ferdi tadi sudah mengantar kita pada apa dan seperti apa KGX itu, saya kira lebih tepat kalau yang berikutnya disampaikan oleh Mas Roni Mursatyo. Beliau akan membawakan materi tentang mengenal lebih dekat tentang KGX. Apa sih KGX? Nah, silakan Mas Roni dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam kenal, saya Roni Mursatyo. Saya manajer korporasi di bagian komersial di sini, di KGX ini. Saya akan membawakan perkenalan dulu. Di slide pertama ini, kami menayangkan gambar gudang fulfillment. Jadi kalau tadi Mas Khairul sempat bicara pengiriman yang melalui fulfillment, dirakit terus baru dikirim. Nah ini memang salah satu fokus kami untuk bekerja di situ. Nah ini kami akan lanjut dulu bagaimana siapakah dan bagaimana KGX itu. Kami akan mulai dengan solusi-solusi bisnis yang ada di tempat kami. KGX ini sudah berjalan sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi kami berawal dari salah satu grup Kompas Gramedia yang ditugaskan oleh pimpinan kami untuk melakukan delivery. Khususnya di 5 tahun lalu kami berangkat dari internal logistik. Kemudian belajar dari teman-teman di internal ini, kami dengan proses jatuh bangunnya, ada yang suka dukanya gitu, kami menjadi lebih berani, lebih expert. Juga di tahun 2019 kami mulai merambah ke eksternal. Nah di sini memang ada 4 keunggulan kami, yaitu di multimoda transportasi, nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian di integrated fulfillment, pergudangan, kemudian project logistik, dan freight forwarding. Yang multimoda transportasi adalah pengiriman, jadi dengan menggunakan bermacam-macam moda transportasi. Kalau kita lihat di situ ada pakai sepeda motor, kita biasa kalau pesan marketplace itu yang ngirim dari macam-macam. Nah itu kami ada di situ. Cuman apakah kami head to head dengan para pemain yang sudah lebih dulu, itu kita tidak di situ. Kemudian ada full tracking, jadi ketika ada pengiriman yang lebih besar, kiriman dalam satu titik,
Kalau dia melakukan kiriman per kilo itu akan sangat inefisien. Jadi kami ada full tracking, kemudian kontainer dalam jumlah besar. Kemudian ada yang jalur kereta api juga, kemudian di jalur laut, kemudian pesawat. Semua itu kami di backup oleh tracking system kami. Kami ada dua, yang satu adalah express tracking system, yang kedua adalah full tracking system. Ini yang pertama, integrated fulfillment. Seperti Bapak Ibu ketahui bersama, di internal kami itu ada sebuah toko jaringan, yaitu toko Gramedia. Kemudian yang kemarin bekerja sama dengan kita juga, itu ada kiriman komputer untuk Mitra Edukasi Nusantara. Di sini kami melakukan konsolidasi di suatu gudang kami yang terbesar di Cakung. Di situ kami kumpulkan jadi satu, kita bagi-bagi sesuai dengan keinginan konsumen, kemudian kita melakukan delivery. Nah, multi fulfillment ini intinya dari klien itu menyerahkan seluruh barangnya ke kita, pengelolaannya ke kita. Dalam tanda kutip mereka tidak melakukan apa-apa lagi. Jadi mereka tinggal duduk, minta reportnya. Segampang itu. Kemudian yang kedua, ada proyek logistik. Proyek logistik ini kami melakukan kontrak jangka pendek untuk klien-klien yang punya proyek seperti pengiriman yang berdasar budgeting, kemudian mereka ada katakanlah butuh suatu pengiriman harus selesai di jangka waktu tertentu. Nah ini kami bisa masuk dengan biasanya di budgeting sama skema pengiriman. Ini yang akan menjadi keunggulan kami karena dari klien itu budget terbatas, kemudian kami yang mengatur semuanya. Nah, yang ketiga adalah freight forwarding. Di sini lebih banyak yang kami jalanin adalah custom clearance. Custom clearance itu ketika ada barang dari luar negeri, barang impor itu, kemudian mereka tertahan di bea cukai, di pelabuhan. Nah ini tentu saja kita tahu ketika berurusan dengan pelabuhan dan pajak-pajak itu akan sangat melelahkan. Nah ini KGX sudah beberapa kali melakukan custom clearance, jadi klien itu tinggal menyerahkan dokumen ke kami, terus mereka menunggu di gudang mereka sendiri, kami melakukan pemberesan di semuanya dari perpajakan, pelabuhan, cukai, dan macam-macam. Nah, semuanya itu didukung oleh jaringan kami. Tentu saja jaringan Kompas Gramedia yang ada di seluruh cabang. Kalau di sini kita lihat itu adalah main city, kota-kota yang di mana kita ada. Jadi contohnya di Sumatera Utara itu, kami ada dari Medan untuk mengcover wilayahnya itu, kemudian kami ada kantor di Palembang, kemudian Jakarta. Nah, dari sini ada mobil kami yang sudah rutin berjalan dari Jakarta sampai Bali, kemudian Sulawesi Selatan sampai Manado, di Banjarmasin juga, Sumatera juga. Nah, ini karena kami punya jalur rutin pengiriman itu, jadi kami dapat melakukan efisiensi. Jadi ketika pengiriman ditambah, kami sudah punya basic pengirimannya. Di sini kantor cabang kami, terlihat bahwa sebagian besar masih belum ada di wilayah timur Indonesia. Mungkin tadi kalau menyambung dari Mas Ferdi, itu bisa menjadi peluang bersama, jadi nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Nah ini teman-teman bisa melihat kalau di cabang-cabang kita itu ada yang lengkap, yaitu ada kantor cabangnya, ada warehouse-nya, kemudian ada agent network dan hub. Namun tidak semua karena keterbatasan kantor dan lokasi. Jadi di sini kita memang masih berkembang, terus berkembang, dan ini akan targetnya akan full Indonesia terisi semua. Ini adalah contoh warehouse di KGX. Kami ada di 16 kota.
jumlah space-nya beragam. Jadi kalau saya ketemu klien gitu, saya presentasi, kemudian mereka itu selalu pertama minta gudang di Jakarta, kemudian lama-lama mereka tanya punya gudang mana lagi di wilayah. Nah ini biasanya kalau dari sales bisa dijual semua, dan dengan adanya gudang-gudang kecil yang ada di wilayah itu biasanya klien dapat efisiensi. Nah di sini kita bisa berkolaborasi sehingga seluruh pengirimannya masuk ke KGX. Ini contoh-contoh gambar gudang kami yang ada di seluruh Indonesia. Kami juga sudah profesional di warehousing, karena memang kami dari pertama adalah supporting full untuk toko Gramedia. Untuk teknologinya, kami melakukan pengembangan, development, sehingga penampilan di tracking kami sudah seperti di layar, seperti kalau kita beli marketplace, di pick up kapan, diantar kapan, siapa menerimanya. Jadi kami juga mengikuti perkembangan yang ada. Selain itu juga ada customer service yang saat ini memang belum 24 jam, cuman kita kelihatan progresnya. Dari pertama kita hanya sampai Jumat, kemudian ditambah Sabtu Minggu, walaupun dengan sistem shift yang ada. Ini contoh-contoh klien kami, beberapa ada di internal, kemudian yang di atas-atas itu yang baru-baru klien eksternal. Jadi kita sudah melayani internal dan eksternal klien. Ini kantor kami ketika teman-teman juga nanti akan berkoordinasi, tapi harapannya kita akan satu pintu dari Jakarta dengan Mas Khairul dan kami ketika ada perkembangan untuk bisnis lebih lanjut. Ini hubnya hampir sama dengan yang branch tadi. Ya, kira-kira begitu perkenalan dari KGX. Nanti untuk lebih dalam tentang pengirimannya akan ada di Mas Edi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Roni. Oke, Mas Roni memang hari-harinya adalah sales untuk urusan B2B, teman-teman. Jadi kalau nanti anytime ada hal yang berkaitan dengan project, baik project B2B, biasanya beliau yang cukup punya kapabilitas untuk menghandle klien-klien yang cukup besar, termasuk dalamnya klien di Kompas Gramedia. Terima kasih Mas Roni. Dan yang berikut, teman-teman, tadi sudah sekilas tentang profil dari KGX itu, apa saja service, layanan yang kita punya, coverage-nya seberapa jauh. Dan berikutnya, ini dari Mas Edi, selaku VP Operation. Mas Edi akan coba melihat seberapa yang sudah pernah kita kerjakan bersama PT Men dengan mitra-mitranya, lalu dia akan singgung sedikit tentang bagaimana sih strategi-strategi yang sudah dan akan kita lakukan ke depan. Waktu dan tempat silakan Mas Edi Evanto. Baik, ya terima kasih. Selamat siang seluruh mitra Gramedia, mitra Men yang ada di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Edi. Sehari-hari kerjaannya tukang kirim pokoknya. Jadi pokoknya apa yang dijual dan ordernya dapat dari Mas Roni dan kawan-kawan di tempat saya lah yang mengeksekusi. Nah, tentunya salah satu relasi paling dekat itu adalah dengan PT Mitra Edukasi Nusantara atau seluruhan operasional dan produk dari Gramedia Printing dan semua afiliasi usahanya. Nah, outline saya singkat saja, nanti paling 10 menit, Kang. Nanti kita mungkin lebih banyak bertanya jawab, silakan. Pengantar singkat KGX tadi sudah dijelaskan oleh Mas Roni dengan company profile. Lalu saya akan bahas sedikit mengenai proses pengiriman di dunia logistik, tadi yang sempat disinggung oleh Mas Khairul juga di depan. Lalu
hubungan kerjasama antara Gramedia Printing Group-nya dengan KGX yang sudah berjalan selama ini, diantaranya yang menyangkut pekerjaan teman-teman mitra semua. Lalu tentu ada tantangan di dunia logistik Indonesia, dan di balik tantangan pasti ada peluang. Nah, kita nanti coba lihat satu-satu ya. Nah, secara umum sebenarnya skema pengiriman di dunia logistik itu terbagi 3 secara mudahnya ya. Ada yang disebut first mile, ada yang disebut middle mile, dan ada last mile. Nah, first mile itu adalah pada saat proses dari customer, baik customer individual atau customer business to business, atau deal antar lembaga, antar institusi, antar perusahaan. Nah, biasanya kalau antar perusahaan ada proses pick up karena barangnya biasanya bulky besar. Kalau customer B2C atau customer individual itu biasanya mengantar paketnya ke outlet-outlet. Kalau di KGX disebut KG Express Point. Nah, paket-paket yang ada di depan inilah dibawa ke hub kita, namanya hub origin atau hub awal. Kemudian dari seluruh hub origin yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh KGX, masuk ke masing-masing sortation-nya. Ya, kami punya 3 sortation saat ini di Jakarta, di Karangjati, di daerah dekat Bawen sana, lalu di Surabaya. Jadi semua pengiriman di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan sekitarnya, termasuk Sumatera, masuk ke sortation di Jakarta untuk kemudian dikirim ke hub tujuan. Nah, pengirimannya inilah melalui multimoda transportasi, mau lewat jalan darat, laut, udara, kontainer, dan sebagian barangnya harus dirakit, di packing ulang atau diracik, tadi istilahnya Mas Herul, itu di warehouse atau fulfillment kami. Nah, inilah proses ini disebut middle mile. Lalu barang-barang tersebut setelah sampai di hub destinasi atau hub tujuan diteruskan oleh kurir-kurir kami melalui berbagai moda, mau naik motor, mau naik mobil van, truk kecil dan sebagainya sampai ke tangan penerima. Nah, sebenarnya basic skema proses pengiriman ini adalah bisnis atau aktivitas paling primitif lah di dunia ini. Karena apa? Sejak dulu zaman orang bertransaksi melalui barter atau pembelian tunai di toko offline atau sampai sekarang modelnya online, transaksi boleh saja dilakukan berbagai model dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Tetapi fisik barangnya tetap harus ada yang mengirim, memindahkan dari penjual ke pembeli, dari pengirim ke penerima. Maka sebenarnya industri logistik atau pengiriman ini hampir-hampir bisa dibilang tidak akan pernah mati. Teman-teman bisa belanja lewat berbagai macam marketplace online, tetapi barangnya tetap harus ada yang mengantar sampai ke tujuan. Bahkan sekarang kalau tidak salah, Men juga punya marketplace ya, dengan Siplah Men itu. Sekolah-sekolah atau mitra bisa order, bisa punya toko di marketplace itu, ordernya via online, tetapi barang yang dibeli tetap harus ada yang mengantar sampai ke tujuan. Nah, itulah yang disebut industri logistik ini dari dulu sampai sekarang dengan kemajuan teknologi apapun, kecuali nanti ya kalau barang-barang bisa dikirim pakai drone atau pesawat tanpa awak dan sebagainya. Tapi kayaknya juga masih tahap uji coba di negara-negara maju pun itu masih tahap uji coba. Nah, di Indonesia apalagi tantangannya banyak. Nah, maka dari itu karena tantangan ada di first mile dan last mile maupun middle mile, biasanya middle mile itu sudah banyak dikuasai oleh pemain-pemain yang besar. Contohnya airline, pengusaha kapal, trucking, kereta api, kontainer, dan sebagainya. Maka ini sebenarnya pemainnya sudah ada dan besar-besar. Nah, untuk teman-teman mitra,
dan mengembangkan usaha menengah kecil mikro, sebenarnya peluang ada di dua sisi ini, first mile dan last mile. Di first mile, karena teman-teman ada di tempat masing-masing, menguasai teritorial, misalnya di kota manapun lah, di Sumatera Utara, misalnya di Matang Siantar, atau di Kalimantan, di Balikpapan, atau di Kupang, atau dimanapun, teman-teman sudah menguasai teritorial tertentu, maka bisa sebagai fungsi first mile. Buka outlet KB Express Point, menerima kiriman dari baik customer individual maupun customer pengusaha di tempat setempat. Dan juga peluang sebagai last mile. Karena tadi yang disebut oleh Mas Roni, beberapa tempat atau kota di Indonesia, kita belum punya cabang, belum punya hub. Maka, kalau teman-teman mitra punya tempat, punya kapasitas, punya rekan-rekan yang bisa dijadikan kurir, atau punya kendaraan untuk bisa mengantar ke customer, itu bisa menjadi mitra pengiriman kami di bidang last mile ini. Nah, last mile itu kita punya beberapa jenis. Kalau barang sudah nyampe di hub destinasi, yang sekarang kami lakukan adalah kita punya kurir internal. Beberapa hub di seluruh Jawa kita sudah kuasai, dan beberapa kota di Sumatera seperti Palembang, Medan, lalu di Makassar, Banjarmasin, kita punya kurir internal yang kita kelola sendiri. Tapi di beberapa kota lain, kita juga membutuhkan yang dimaksud dengan agen mitra kirim. Nah, ini mitra-mitra men juga punya peluang untuk bisa menjadi mitra kami di sini. Kita juga untuk daerah-daerah terpencil lainnya punya vendor lokal. Nah, vendor lokal, kalau teman-teman mitra juga bisa punya kapasitas untuk menjadi vendor lokal di daerah masing-masing, bisa juga ini. Lalu, untuk beberapa kota yang tidak terjangkau dan tidak ada vendor, maka kita kerjasama dengan vendor nasional. Nah, di dunia logistik ini, semua berkolaborasi. Karena nanti saya jelaskan di belakang, apa tantangan logistik di Indonesia. Kenapa kita harus tetap berkolaborasi. Bahkan, kalau kita sebutlah, seperti JNE, kantor, pos sekalipun, itu tetap berkolaborasi dengan beberapa mitra lokal. Karena untuk menjangkau lokasi-lokasi tertentu dibutuhkan kerjasama semacam itu. Nah, kita menginjak ke apa yang sudah pernah dan sedang dan sampai sekarang masih berlangsung antara Gramedia Printing Group atau Group of Manufacture saat ini dengan KBX. Hampir semua layanan dari mulai fulfillment, last mile maupun pengiriman middle mile kita sudah tangani. Salah satunya ada proyek Bubudiknas. Sampai saat ini kita sudah mengirim volumenya 1.400.000 sekian kilogram atau 1.450 ton. Jumlah yang lumayan besar. Bahkan untuk satu proyek saja, contohnya proyek surat suara waktu awal-awal KBX berdiri di 2019 waktu Pilpres itu sampai 6 juta kilogram atau 6.000 ton. Ini belum termasuk juga proyek pengiriman komputer. Plus yang selama ini rutin sehari-hari dikirim. Apa yang dicetak oleh Gramedia Printing begitu berbagai macam brosur, koran, majalah, dan buku-buku lainnya ke toko Gramedia itu juga kami kirim. Ini hanya salah satu contoh saja yang bersinggungan langsung dengan men yang saat ini ditangani oleh mitra-mitra ini. Nah, yang dijual, yang dikelola penjualannya oleh teman-teman mitra itu sebenarnya yang mengirim sebagian besar adalah KBX. Jadi sebenarnya kita ini sudah pernah bekerja sama, sudah pernah bermitra gitu ya. Cuma kali ini kita coba lagi memperdalam perkenalan sekaligus tadi menawarkan peluang. Nah, contoh-contoh ya. Kalau yang Bubudiknas itu, kita punya yang namanya model disebut hub and spoke. Ini tadi kita kembali ya, di last mile ini butuh banyak titik. Contoh di origin Palmerah, kita mengirim untuk
destinasinya Jabodetabek, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Layanannya adalah line haul dan last mile. Jadi ada antar cabang, juga kiriman langsung ke destinasi ke sekolah. Di Bandung juga demikian. Originnya Ranca Ekek, percetakan, volumenya segini, destinasinya Jawa Barat dan sebagian Banten. Di sana ada proses yang berbeda lagi, yaitu fulfillment. Teman-teman di Bandung, KGX di Bandung itu meracik, menyiapkan packing setiap pesanan dari setiap sekolah. Lalu di wilayah lain, contohnya di Bawen percetakan, kita mengirim untuk Jawa Tengah, Kalimantan, dan sebagian Indonesia Timur. Line haul, kalau kita kirim pakai kontainer, pakai kapal, ada juga yang last mile di Jawa Tengah maupun dari Banjarmasin ke beberapa titik. Meskipun ini juga unik karena ada beberapa yang sudah kerjasama dengan mitra sebagai penerusan. Di Surabaya juga demikian, melayani Jawa Timur, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Demikian juga di Sumatera. Nah, contoh-contohnya yang sudah pernah dilakukan, ini layanan fulfillment, itu kita bekerja sama untuk menyediakan storage, gudang, sekaligus meracik setiap pesanan sekolah. Ini contohnya buku-buku, ini yang waktu komputer, dan juga kiriman line haul melalui kontainer. Lalu juga last mile. Nah, beberapa pengiriman last mile, beberapa teman kami yang pakai rompi biru ini adalah dari kami sendiri langsung. Ini beberapa tempat di pelosok Kalimantan. Langsung ke sekolah, dan juga ada yang sempat menggunakan mitra. Karena lokasinya biasanya tidak terjangkau, lalu lebih mudah dan lebih enak untuk masing-masing pihak, baik mitra maupun pihak sekolah, supaya pengirimannya semacam di pooling, ditentukan lokasinya di mana. Untuk beberapa sekolah, kita minta bantuan koordinator mitra untuk kemudian bisa meneruskan atau janjian dengan para kepala sekolah untuk mengambil produknya. Nah, ini sebenarnya cikal bakal yang dimaksud mitra kita untuk vendor lokal, untuk last mile. Sudah pernah dilakukan, nanti kita bisa diskusi di sini. Nah, ini hanya gambaran. Ternyata di daerah kita ini di Indonesia kondisi infrastruktur belum merata, terutama di daerah rural atau pelosok. Nah, ini adalah salah satu tantangan yang akan saya jelaskan di sini. Uniknya industri logistik di Indonesia adalah pertama kondisi geografis Indonesia. Itu kita tahu sendirilah. 17.000 sekian pulau. Ini adalah tantangan yang paling besar. Bahkan perusahaan-perusahaan logistik luar negeri pun begitu masuk Indonesia, geleng-geleng kepala. Bagaimana mengirim dari satu kota ke kota lain, walaupun jaraknya secara kilometer dekat, tetapi mau nggak mau harus melalui berbagai moda. Contoh aja, dari Malang atau Jember mau ngirim ke Denpasar. Selain pakai jalur darat, harus nyebrang laut. Padahal secara kilometer sangat dekat. Bandingkan ekstrimnya dengan industri logistik yang sangat maju seperti di negara Amerika, Cina, atau Eropa. Semua wilayahnya 95% daratan. Sehingga biaya logistik dan kecepatan pengiriman itu jauh lebih bagus di sana. Ngirim dari ujung timur ke ujung barat, dari New York kebalik, dari Los Angeles ke New York, itu bisa ditempuh pakai kereta api, pakai truk. Kalau di kita jarak segitu sama dengan jarak Medan ke Jayapura, harus melalui beberapa tahap. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar. Lalu rural areanya masih sangat banyak, seperti contoh di foto terakhir tadi. Masih banyak daerah-daerah terutama di Indonesia Timur yang agak sulit dijangkau. Bahkan ini menjadi tantangan untuk asosiasi. Beberapa teman kami ada yang jadi pengurus asosiasi perusahaan ekspres dan pos, Asperindo. Itu juga sekarang tema utama bagaimana cara menjangkau daerah-daerah rural.
apakah kita akan bergabung membentuk satu pengiriman khusus rural atau memanfaatkan vendor-vendor lokal. Nah, ini sedikit bocoran bahwa ternyata ada peluang last mile di daerah rural itu. Infrastruktur juga belum merata, baik teknologi maupun infrastruktur fisik, kondisi jalan, pengiriman melalui kapal. Di daerah-daerah Indonesia Timur, pesawat juga terbatas, pesawatnya kecil-kecil, terpaksa karena memang wilayahnya pegunungan dan lain-lain. Nah, ini adalah tantangan besar. Tetapi, saya bilang tadi, di balik tantangan pasti ada peluang. Peluangnya tadi, di bidang first mile, itu teman-teman, kita punya KD Express Point atau outlet-outlet yang bisa menggali peluang-peluang pengiriman individual maupun dari B2B di teritorial tertentu. Di kota-kota yang kita belum punya outlet, teman-teman bisa mencoba membukanya. Lalu last mile. Beberapa, tadi saya bilang, beberapa perusahaan besar pun untuk daerah-daerah tertentu, itu butuh jagoan-jagoan lokal lah istilahnya. Teman-teman mitra ini saya anggap sudah menguasai teritorial tertentu di kotanya masing-masing kan. Sudah menguasai minimal pernah datang ke sekolah-sekolah di wilayahnya, pernah menawarkan, pernah mendapatkan order dan sebagainya, artinya sudah menguasai wilayah tersebut. Maka sebenarnya kemampuan itu bisa dikembangkan menjadi mitra pengiriman kami. Nah, ada peluangnya yaitu selain penguasaan teritorial, saat ini e-commerce itu tumbuh pesat. Sebagai gambaran ya, KPX ini saat ini memegang beberapa teritori tertentu untuk marketplace menjadi dedicated vendor, yaitu Lazada. Hanya kota Cirebon, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, kota-kota kecil kedua itu saja, setiap hari pengirimannya itu 10-12 ribu paket. Hanya di kota-kota kedua, belum lagi di kota-kota besar lainnya. Setiap hari. Sehingga memang ini untuk wilayah lain, kita juga sedang diminta oleh Lazada untuk membuka hub-hub semacam itu, maka itu bukti bahwa e-commerce tumbuh. Artinya volume akan ada. Yang kedua, volume internal sudah ada. Teman-teman sudah bisa jualan buku, komputer, stationery, alat-alat lainnya yang dijual oleh men, yang pengirimannya lewat kami, dan kadang-kadang di daerah tertentu, kami membutuhkan atau KBX membutuhkan mitra di daerah itu, maka sebenarnya peluangnya di sini jelas ada. Nah, makanya kesempatan sore ini selain kita tadi sharing, kami sharing mengenai siapa itu KBX, lalu bagaimana sebenarnya dunia pengiriman, tantangan di Indonesia apa, di balik itu ada peluang. Nah, itu sebenarnya yang materi saya secara singkat. Mudah-mudahan cukup bisa memberi gambaran. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk peluang seperti disebut KD Express Point, secara mendalam ada materi yang akan disajikan oleh teman saya selanjutnya. Dari saya, begitu Pak Ado, sebagai moderator, terima kasih. Nanti lanjut di tanya jawab mungkin ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Yang berikutnya, sesudah tadi bicara ada yang last mile, ada first mile. Ini Kang Idus, kita manggilnya Kang karena memang dia berasal dari daerah tempatnya akang-akang. Kang Idus hari-harinya adalah menangani tentang KBX Point. Nanti akan banyak membahas tentang KBX Point. Oke. Silakan waktu dan tempat buat Kang Idus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman mitra MEN yang sudah berkenan hadir untuk di acara webinar ini. Sebelumnya kenalin, nama saya Slamet Gustira, tapi kalau di teman-teman di kantor orang memanggilnya Kang Idus. Mungkin agak berbeda ya. Idus dari mana? Namanya Slamet kok Idus gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut aja.
materi. Kita ingin coba memaparkan tentang peluang yang tadi disebut di depan, bahwa ada satu peluang di depan itu adalah sebagai KDX point. Yang dimaksud KDX point itu apa dan bagaimana? Mungkin teman-teman sudah paham, sudah punya gambaran. Nanti kalau kita di KDX ini memang menyebutnya KDX point, tapi kalau di tetangga sebelah atau di tempat lain ada yang menyebutnya agen, ada counter, ada macam-macam. Supaya agak berbeda, kita coba menyebutnya adalah dengan KD Express Point. Lanjut. Di KDX ini ada concern bisnisnya, ada di warehouse, ada di tracking, ada di express delivery. Seperti yang dipaparkan tadi, bahwa KDX Point itu akan ada di sisi yang mana? Ada di express delivery. Nah, lanjut. Untuk menopang proses bisnis KDX Point ini, saat ini kita memang belum bisa memenuhi mengcover seluruh kota yang ada di Indonesia. Kita masih tumbuh dan berkembang. Ada di beberapa branch yang support untuk teman-teman di wilayah dalam rangka pengembangan nanti. Kita sampai bulan ini kita sudah punya 120 KDX Point, ada 12 warehouse, ada 27 hub dan sortation yang tadi sudah dijadikan, mungkin bisa lihat gambarnya. Selanjutnya adalah KDX Point itu ada di mana? Yang mana di dalam proses KDX Express ini? Kalau kita lihat, ini ada customer. Bila customer ini baik individu maupun B2B, ketika dia ingin mengirimkan barangnya, dia akan datang ke salah satu counter KDX Point. Dia akan menyerahkan barangnya, paketnya akan diterima, diproses di KDX Point, dibuatkan resinya, data kirimnya diinput, data penerimanya siapa diinput detail, nanti di situ ada transaksi pembayaran. Nah, paket akan dikemanakan? Nah, paket yang diterima di KDX Point ini akan dijemput oleh tim KDX, akan di pick up oleh tim KDX dan dibawa ke sortation atau ke hub yang akan meneruskan si paket ini ke tempat tujuannya. Paket yang sudah ada di sortation di hub akan diteruskan, paketnya dikirim ke kota tujuan dan tiba di kota tujuan di hub kita yang terdekat di last mile-nya. Nah, dari hub ini akan diteruskan, paketnya dibawa oleh kurir ke alamat penerima dan paket akan diterima. Nah, proses bisnis yang ingin diberikan di sini adalah proses di hubnya, di KDX Point di depan tadi. Nah, yang di depan tadi, yang ini, yang dilingkari merah. Ini proses yang kita tawarkan untuk menjadi salah satu alternatif dari rekan-rekan dari mitra-mitra untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Mungkin rekan-rekan kan sudah punya bisnisan, sudah punya produk yang bisa dikirim, dijual, atau sudah punya bisnis yang lain. Ini bisa menjadi tambahan penghasilan dalam proses bisnis teman-teman di wilayah atau yang sudah ada. Nah, di KDX Point ini apa sih yang dijual? Layanannya apa sih? Kita akan menjual service someday service atau SDS. SDS itu adalah transaksi pengiriman yang dilakukan sebelum pukul 12 dan dapat tiba di alamat tujuan pada hari yang sama, maksimal pukul 12 untuk pengiriman di dalam kota. Ini kita sudah siapkan proses Sunday service-nya, sudah bisa. One day service yaitu pengiriman paket yang akan tiba di alamat tujuan dalam waktu maksimal 1 hari atau 24 jam. Service yang lainnya adalah reguler. Secara umum, layanan pengiriman ini memiliki estimasi waktu tiba di alamat tujuan sekitar 2-3 hari dalam dan luar kota. Terus ada servis ekonomi, layanan ini ditujukan untuk pengiriman barang dalam jumlah yang volumenya besar sehingga dapat menghemat biaya kirim yang lebih terjangkau. Ini SLA-nya bisa 3 sampai 5 hari untuk yang ekonomi. Jadi servis-servis inilah yang dijual di setiap KDX Point dalam melayani permintaan customer.
Lanjut. Untuk mendukung proses KGX Point ini bisa berkembang, kita juga dukung dengan promo-promo. Biasa yang contoh ini aja, contoh yang saat ini berjalan, kita ada promo konkret dengan 8 jam pengiriman, harganya 5 kilo 20.000 untuk servis ekonominya, untuk 1 hari sampai 5.000 untuk konkret di dalam kota intercity. Terus untuk kiriman keluar kotanya kita diskon harganya dengan 10%. Ini salah satu bentuk support dari KGX dalam menjaring si customer yang ada di KGX Point. Oke. Ini dengan KGX Point ini sebenarnya seperti yang tadi dipaparkan ada satu peluang untuk menambah pendapatan. Mungkin para mitra sekarang ini sudah eksis, sudah punya bisnisan, sudah punya barang-barang yang selalu dikirim. Mungkin kalau buka KGX Point ini akan memberi tambahan fee untuk teman-teman di mitra. Keuntungannya apa sih kalau kita bisa ikut dalam KGX Point ini? Kita akan memberikan komisi atas transaksi 20%. Jadi transaksinya, setiap transaksi yang terjadi, komisi yang akan didapatkan adalah 20%. Kita akan berikan free secara bebas sistem untuk proses transaksinya. Kita tidak akan memungut biaya apapun atas sistem yang diberikan ke dalam proses transaksi. Biasanya kalau orang kalau mengakses salah satu sistem biasanya ada harus membayar login untuk aksesnya. Ini free untuk di KGX Point ini. Support promo seperti contoh yang tadi yang kita coba sampaikan. Mungkin juga promo-promo misalkan di KGX Point ada yang ingin melakukan WhatsApp Blast atau ada yang ingin melakukan player, kita bisa support dalam bentuk digitalnya, bentuk soft copy-nya, nanti teman-teman bisa meneruskan itu. Terus ada potensinya bahwa servis layanan yang memadai dengan harga yang terjangkau, bahwa pengembangan coverage hub yang di seluruh Indonesia yang terus berkembang. Untuk proses kerjasamanya, proses untuk menjadi KGX Point ini sangat mudah dan tidak butuh biaya yang besar. Nanti detailnya kita coba lihat. Nah, bagaimana sih cara untuk menjadi mitra KGX Point? Ayo jawab. Syaratnya gampang, sangat mudah. Yang penting bahwa teman-teman punya lokasi yang jelas dan yang pasti bahwa lokasi itu adalah tercover secara area pick up kita. Seperti yang tadi dipaparkan di depan bahwa hub yang kita miliki masih belum mengcover seluruh Indonesia. Jadi area pick up untuk mengambil barang ke POS atau ke mitra KGX ini kita masih belum tercover banyak. Jadi hanya ada beberapa area-area yang masih belum ke pick up. Mungkin secara detailnya boleh nanti kalau ada teman-teman yang minat nanti kita bisa ngobrol detail untuk area-area mana aja yang bisa dan tidak. Di lokasi tersebut teman-teman punya ruangan 2x3 lah minimal, ada ruangan khusus untuk menerima paket, untuk tempat kerjanya, untuk naruh meja atau menaruh peralatan kerja. Nah ini ruangan yang harus punya supaya paket yang akan dikirim atau diterima itu tidak rusak atau tidak tercecer begitu aja. Terus berikutnya adalah memiliki perangkat komputer, printer satu set lengkap, ada timbangan. Nah ini yang harus, karena model transaksi kita menggunakan komputer lengkap, ada printernya, dan timbangannya tentunya karena barang yang akan dikirim selalu harus ditimbang. Terus tersedia connecting internet. Nah ini yang mandatory banget karena transaksi basic web, basicnya harus ada internetnya. Terus dan melengkapi administrasi dalam hal ini mengajukan pengajuan untuk menjadi KGX Point dan beberapa ada syarat-syarat administrasinya yang harus dilengkapi. Lanjut. Ada sebuah dalam proses kerjasama ini kita coba berikan ada marketing tools yang akan menjadi salah satu syarat untuk menjadi KGX Point. Ada paket untuk marketing tool ini adalah senilai 1 juta untuk di awal. Poinnya apa aja sih yang didapat di dalam marketing tools ini? Ada seminar box, itu yang nomor 1, bulat. Ada spanduk promosi, ada backwall logo,
ada syarat dan ketentuan. Keempat, mungkin yang ditempel dinding nanti untuk pegangan dalam proses transaksi. Ada KGX pointer di dinding yang menjadi alur. Ada isinya ada tentang asuransi, alur barang, dan yang boleh dan yang tidak dikirim dan segala macam. Yang keenam adalah ada seragam POS, baju 2 set. Ada seragam POS Lanyards, yaitu ID 2 set. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh KGX Point yang sudah berdiri saat ini. Ada beberapa yang sudah aktif sampai saat ini ada. Lanjut. Ini paparan ini mungkin kurang begitu dalam. Mungkin ketika ada kalau teman-teman yang memang berminat, silakan menghubungi kami. Bisa dicatat, itu ada bisa nomor handphone saya, ada Distira di 0878 7590 3629 atau dengan Mbak Dian 0815 1482 3109. Silakan jangan sungkan-sungkan hubungi saya via WhatsApp, pasti saya akan balas. Dan kalau selain itu bisa lewat customer service dengan nomor yang ada, atau kalau bisa buka di web, kita juga sudah buka akses di web untuk melihat lebih detail lagi. Pendaftaran lewat web juga bisa, sudah kita siapkan. Itu ada http://kgx.co.id partnership. Nah, itu bisa langsung klik di situ, itu bisa langsung mendapat informasi yang lebih detail. Nanti bisa dapat feedback-nya setelah membuka itu. Oke, itu aja dari sisi kita. Mungkin nanti bisa tanya jawab kalau ada hal yang memang belum jelas. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya kira dari sisi materinya sudah semua diberikan, mulai dari awal, dari KGX itu apa, lalu profilnya seperti apa, ada ya beberapa peluang-peluang bisnis yang bisa diambil oleh teman-teman. Saya kira sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Begitu ya, Mas Hairul, kita sudah bisa masuk karena secara materi sudah selesai. Betul, Mas Adolf. Kalau memang ada yang mau masuk, saya belum lihat di chatnya. Ya. Oke, Mas Adolf. Terima kasih untuk Mas Adolf kepada seluruh narasumber kita. Saya rasa memang informasi yang disampaikan informatif sekali ya, terutama memang mitra-mitra yang memang selama ini sudah punya bisnis sendiri. Kalau di kita sebut sebagai mitra utama dan mitra plus juga untuk mitra-mitra kita yang baru mau merintis ya, karena sebagai salah satu syarat juga kemarin yang terbaru untuk menjadi mitra-mitra kita memang lebih banyak diutamakan adalah mitra-mitra yang sudah punya badan usaha, kemudian juga sudah ber-PKP gitu ya. Nah, teman-teman dipersilakan jika ada yang memang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita supaya kita bisa diskusikan bersama-sama, baik dari sisi pengiriman kita secara reguler ke sekolah-sekolah atau memang peluang-peluang bisnis tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Dustira. Tapi sebelumnya Mas Adolf ada beberapa pertanyaan sebenarnya dari mitra kita via chat tadi ya. Ini coba saya bacakan dulu. Tadi ada Mas Asep ya dari Tasikmalaya. Sebenarnya tadi Mas Asep bertanya tentang syarat menjadi KGX Point gitu ya. Tapi kan Mas Dustira sudah tadi menyampaikan secara garis besar persyaratan-persyaratannya gitu Mas Dustira ya. Tapi kalau bisa lebih dieksplor, sebenarnya kalau misalnya mitra-mitra kita atau teman-teman kita itu nggak punya ruangan ini nih Mas, misalnya nggak punya gedung khusus, nggak punya ruko khusus gitu ya. Misalnya dia usahanya memang bareng-bareng di rumah gitu ya. Itu boleh nggak ya dengan ruangan yang mungkin digabung dengan area rumah gitu Mas sebagai ruangan KGX Point-nya gitu Mas. Syarat minimumnya ada nggak sih Mas sebenarnya? Langsung aja saya. Iya Mas, silakan Mas. Iya, kalau secara ruangan sebenarnya dengan di rumah pun nggak masalah. Misalkan punya garasi atau teras yang ada di depan ya. Yang penting di situ bisa fungsi ruangan itu bisa menerima
customer yang datang atau orang yang mengirim paket dan bisa ada alat bisa menyimpan komputer untuk proses transaksi, kan butuh tempat di situ. Jadi kalau di dalam rumah pun nggak ada masalah itu. Jadi tidak harus ada di sebuah ruko atau tidak harus ada di sebuah gedung, itu nggak menjadi keharusan. Oke. Yang penting bisa dijaga dengan baik Mas ruangannya. Baik Mas, jadi nggak perlu kalau memang belum ready punya ruko sendiri ya juga mitra-mitra bisa mulai dengan yang kecil-kecil dulu berarti Mas ya, ya proses KG Expo-nya ya. Kemudian juga tadi ada pertanyaan juga dari Mas siapa tadi ya? Cuma pertanyaan gini, keuntungan jadi KG Expo itu apa gitu ya? Nah kalau misalnya yang kita bayangkan di sini Mas, mitra-mitra kita, mitra-mitra Gramedia ini kita namakan bisnisnya memang kebanyakan adalah berhubungan dengan dunia pendidikan gitu ya, dengan sekolah gitu. Sehingga memang pengirimannya pun kebanyakan memang ke sekolah-sekolah atau berhubungan dengan lembaga pendidikan lainnya. Nah, pengalaman KG Expoin sebagai mitra kita, mitra PTMN untuk melayani sekolah-sekolah tentu kan menjadi poin plus nih Mas. Artinya sudah punya pengalaman khusus dibandingkan mungkin kompetitor-kompetitor pengiriman lain yang mungkin nggak sebanyak KGX melayani sekolah-sekolah mungkin gitu ya. Nah mungkin Mas Dustira juga bisa ceritakan apakah ada kekhususan gitu ya ketika nanti mitra-mitra kita menjadi salah satu KGX Point, keuntungan tersendiri atau benefit tersendiri atau keunggulan dibandingkan ketika menggunakan mitra-mitra pengiriman selain KGX, khususnya melayani sekolah-sekolah gitu Mas. Ya, kalau untuk di KGX Point itu proses pengiriman itu kan akan dilakukan oleh KGX kita, operasionalnya KGX. Nah, sesuatu yang bisa didapatkan oleh si PLS itu selain margin atau komisi yang kita berikan dari nilai transaksi, itu bisa apa kalau dia apa namanya? Oh, Mas Edi. Selain dari komisi itu, teman-teman di KGX Point juga bisa menjadi apa namanya, bisa menerima paket-paket di luar yang dia punya selain di bisnisnya. Jadi misalkan ada customer lain atau dia bisa mencari customer yang B2B atau customer dari individu atau ada mungkin di sekitarnya ada yang punya bisnis apa namanya e-commerce, itu kan bisa berhubungan dengan mereka untuk negosiasi untuk kesepakatan bahwa barang yang punya dia dikirim lewat KGX Point ini. Ya. Mungkin Mas Edi menambahkan, jadi seperti tadi ada juga di pemaparan saya, peluang ini ada di dua arah. Kalau KGX Point itu lebih bersifat outlet, pasif, dia terima barang dari customer. Sedangkan ada peluang lagi, kita mitra mengelola kurir untuk bisa juga menjadi penerus pengiriman dari barang-barang yang dikirim oleh KGX dari seluruh outletnya di seluruh Indonesia. Misalnya mitra punya tempat atau punya outlet KGX Point di salah satu kota, sebutlah kota kecil di mana di Jawa Timur, misalnya di Lumajang gitu. Selain dia bisa menerima paket-paket dari kotanya, dan pasarnya juga pasti punya keunggulan karena yang namanya outlet itu tidak seharusnya pasif saja, tetapi karena mitra-mitra ini juga sudah jagoan jualan keliling ke sekolah-sekolah, maka sebenarnya peluang mendapatkan paket dari teritorialnya di kota Lumajang itu menjadi makin besar. Yang kedua, sebagai mitra kirim, maka kalau ada pengiriman paket dari seluruh Indonesia ke kota Lumajang, mitra inilah yang bisa menjadi kurir kami untuk mengirim ke titik-titik ke customer. Syaratnya ya berarti dua hal itu. Kalau KGX Point tadi punya outlet, punya jaringan internet, kalau menjadi mitra kirim harus punya beberapa orang kurir yang siap menjadi pengantar. Nah, jadi peluangnya memang dua itu. Nah, kebetulan mitra ini kan sehari-harinya pekerjaannya sudah aktif keliling. Nah, itu adalah poin plus dibanding jika kita hanya buka outlet lalu pasif nungguin orang datang. Nah, itu salah satu
kunci keberhasilan dan yang saya kira cocok untuk mitra-mitra ini, karena mitra-mitra ini sudah selama ini aktif mencari peluang. Nah itu juga sangat cocok sebenarnya di sini. Mungkin itu sih keunggulan kerjasama antara model KBX Point, mitra kirim dengan mitranya Men ini. Jadi bisa mix ya Mas, bisa sebagai outlet juga, kemudian juga bisa sebagai mitra kirim jika memang punya sebagai mitra kirim. Ya. Betul. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit Mas Khairul. Baik Mas. Kaitannya dengan pendidikan gitu ya, karena selama ini kan mitra-mitra ini kan sudah berhubungan dengan misalnya sekolah gitu ya. Apa sih benefitnya dari KBX Point? Jadi benefitnya salah satunya bisa mengajak sekolah-sekolah ini digarap gitu pengiriman yang punya sekolah, misalnya dokumen-dokumen atau misalnya mau pengiriman apapun lah yang dari sekolah itu bisa diambil sama KBX Point tersebut. Jadi misalnya selama ini di Medan contohnya sudah punya beberapa klien yang tetap gitu ya, nah itu bisa ditawarin. Oke Pak, nanti saya cari deh, saya ambil aja pengiriman Bapak dokumen misalnya, atau misalnya di luar dokumen pun di luar sekolah hal-hal yang bersifat pribadi misalnya dari bisnis, kenalan-kenalan sekolah juga bisa. Jadi kira-kira disitulah benefitnya kenapa bisa jadi KBX Point itu punya daya dorong untuk menambah penghasilan. Kira-kira gitu Mas Hairul. Baik Mas. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Henry Sinurat. Pembagian komisi mitranya itu seperti apa ya ketika kita menerima pengiriman dari konsumen, apakah per kilogram dan lain sebagainya. Kemudian adakah asuransi ketika barang yang diantar KBX hilang gitu Mas? Monggo Mas. Maaf, tolong dulu Mas. Oke, ini dari Mas Henry Sinurat, mitra kita. Bagaimana pembagian komisi mitra ketika kita menerima pengiriman dari konsumen, apakah per kilogram atau seperti apa, dan adakah asuransi ketika barang yang diantar KBX hilang? Oh iya, memang dalam proses pengiriman ini memang ada standar yang sudah kita tetapkan Mas, ada SOP-nya. Jadi ketika menerima barang paket misalkan, itu kan basic perhitungannya adalah dari kilogram barang yang dipaketkan dan atau volume dari barang itu. Nah itu secara price harga itu sudah disetting dalam satu sistem ketika diinput di dalam dashboardnya, di dalam webnya, bahwa ini adalah beratnya sekian atau volumenya panjang kali lebar kali tingginya berapa, itu otomatis akan menuju angka harga yang harus dibayar oleh customer. Itu dari sisi perhitungan harganya ketika barang dasar perhitungannya itu adalah kilogram atau volume. Terus mengenai asuransi itu juga ada ketentuan bahwa setiap barang yang dikirim dengan nilai minimal 1 juta itu harus sudah asuransi, dan sistem kita atau proses transaksi kita sudah mengcover itu, sudah ada asuransinya, dan alurnya pun harus clear. Artinya ketika ada si customer datang yang bawa barang berharga misalkan, itu ada pertanyaan dari si petugas KBX Point. Ini barangnya adalah apa? Terus harganya berapa? Itu hal-hal itu harus dipertanyakan ke mereka. Nah, ketika barang itu adalah barang berharga, nilainya 1 juta atau 3 juta, itu harus otomatis masuk asuransi. Dikliklah asuransinya dan itu ada. Nanti akan di backup dengan asuransi pengiriman. Itu Mas. Kalau tadi komisinya Mas, tadi gimana Mas? Sorry. Komisi. Keuntungan yang buat mitranya. Kalau komisi itu dari setiap transaksi, komisi akan diberikan sejumlah 20% dari nilai transaksi. Saya ambil contoh aja ya dengan perhitungan. Misalkan ada barang, ada paket yang akan dikirim, nilai ongkos barangnya itu adalah, ongkos kirimnya itu adalah 10.000. Berarti mitra akan mendapatkan komisi atas pengiriman itu senilai 2.000. 20%. Nah, itu karena sistem di kita adalah menggunakan wallet, transaksinya menggunakan wallet, e-payment, jadi otomatis dari saldo yang ada di wallet tadi akan kepotong sejumlah
nilai komisi, sejumlah nilai transaksi yang 10.000 itu, dan akan otomatis juga akan ditambahkan sejumlah komisi plus pajaknya, perhitungan pajaknya. Itu udah, jadi saldo yang muncul di dalam sistem itu adalah saldo real setelah transaksi. Ya, 20%. Itu. Nangkep. Oke, Mas. Iya. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Henry Sinurat. Ya. Kemudian tadi Mas Ahmad Kamaludin juga bertanya ya. Beliau bertanya kalau ingin bergabung kerjasamanya itu nanti seperti apa? Apakah kontrak atau bagaimana, Mas? Setelah mereka menyelesaikan administrasinya gitu. Statusnya adalah kontrak, Mas. Kita akan evaluasi setiap tahun. Setiap tahun gitu, Mas ya? Iya, Mas ya. Oke. Kita akan evaluasi terus. Oke. Oke, ini ada Bu Eli Yuliana bertanya juga. Apakah KGX, Eli Yuliana dari Sumatera Selatan ya, Mas ya, Bu Eli? Apakah KGX itu sistem pengirimannya sama seperti ekspedisi lain seperti JNE, JNT dan lain-lain gitu ya? Yang paketnya bisa kita shipping melalui aplikasi oleh customer. Nangkap nggak, Mas? Kalau enggak, nanti Bu Eli saya suruh. Bu Eli bisa mungkin open mic? Kita unmute ya. Mungkin Salwa bisa minta tolong di unmute Bu Eli. Halo Bu Eli. Bu Eli. Ya. Silahkan Bu Eli bertanya langsung. Yang dimaksud seperti apa, Bu? Gini loh, Mas Herul gini, kalau kita kirim barang kan kalau melalui ekspedisi JNE, JNT itu kan, kita sebagai customer kan itu bisa lacak barang kita itu udah di mana. Oke. Apakah KGX juga bisa gitu? Tracing ya, kan Bu kalau, ya? jadi kan kalau kita ada aplikasi khusus seperti JNT itu kan ada tuh aplikasi khusus tuh, kalau di Android-nya ada kan JNT Express misalnya, JNT Express. Jadi kita langsung masukkan nomor SIM, kemudian kita tahu paketnya udah di sini gitu. Kalau KGX gimana itu? Oke, baik, terima kasih Bu. Silakan Mas Roni kali ya atau? Ya. Terima kasih Bu, saya coba jawab ya. Jadi kalau di KGX itu malah kita pakai open web. Jadi tidak usah install aplikasi, tapi kita langsung bisa lewat Google Chrome, kita masukin kgx.co.id. Di situ ada, kalau kita mau ngecek biaya pengiriman, ngecek paket sampai di mana, itu ada semua di situ, Bu. kgx.co.id. kgx.co.id. Oke, makasih Mas. Terima kasih, sama-sama. Oh iya, Mas Roni sekalian ini ya, untuk pengiriman-pengiriman kita yang rutin ke sekolah-sekolah melalui PTMen ya. Jadi kan selama ini kan memang sistemnya itu barang buku-buku pesanan dari sekolah melalui mitra-mitra kita di pick up di gudang-gudang kita, misalnya di Palmera, di Bandung dan lain sebagainya. Lalu kan dikirim ke sekolah-sekolah gitu ya, Mas ya. Mitra-mitra itu sebenarnya bisa nge-tracing nggak sih sebenarnya? Mitra kan hanya tahu selama ini kan nomor kode pesanan dia ke kita, yang kita daftarkan di sistem kita gitu ya. Itu bisa nggak sih kita combine dengan kodenya tracingnya KGX sehingga mitra-mitra itu masing-masing tahu tuh pesanannya itu sampai mana dan kapan kira-kira sampai sekolah gitu, Mas? Oke. Untuk penggabungan antara nomor kode pesanan dengan nomor RW Bill KGX ini kemarin juga sudah dibicarakan. Jadi kita itu akan cukup memasukkan satu saja, yaitu kode pesanan atau nomor RW Bill. Nah, kalau nomor RW Bill kami selalu update, jadi pengiriman barang hari kemarin, esok jam 10 akan di-email ke teman-teman di Palmera dari Men. Jadi yang pegang nomor RW Bill adalah teman-teman di Men. Nah, yang jadi kendala di sini adalah mitra yang ingin melakukan tracing ya, berarti mereka pegang nomor pesanan, itu harusnya sudah bisa dimasukkan ke nomor RW Bill. Nah, ini selanjutnya seperti apa, saya akan coba update nanti ke TI saya. Karena kemarin sudah dibicarakan kendalanya yang ada dan kebutuhannya dari mitra seperti apa. Seperti itu, Mas Karel. Oke, jadi memang masih on progress ya, Mas, untuk itu ya. Betul. Karena memang mitra-mitra kita selama ini kan sangat mengandalkan informasi dari pusat ya, artinya dari RSM, dari EC kita terkait kapan nih barangnya sampai ke sekolah gitu ya.
Mereka juga perlu tahu punya kepentingan sangat untuk mengetahui barangnya itu sampai kapan, Mas, gitu. Oke, selanjutnya dari Mas. Ini teman-teman mitra jangan hanya via chat ya. Jadi kalau misalnya bertanya langsung, monggo ya. Ini ini Mas Jericho Pombengi. Beliau bertanya, paket pengirimannya itu barangnya bolehnya seperti apa aja? Apakah ada batasan-batasan, Mas? Barang-barang yang boleh dikirim oleh KGX, Mas? Silakan, Mas. Mungkin Mas, ya. Saya coba masuk lagi. Jadi di tempat kami itu intinya semua barang. Jadi kami punya spesialisasi adalah big product. Jadi kami beberapa melayani pengiriman lemari es dan macam-macam itu yang spesifiknya besar. Jadi harusnya semua barang yang dari kecil sampai besar bisa kita kirim. Hanya saja di tempat kami itu masih melakukan sertifikasi untuk barang dangerous good. Jadi selama ini barang dangerous good itu apa? Yaitu yang cairan, barang mudah meledak, yang ada baterainya. Nah itu yang tidak bisa dikirim via pesawat. Kalau via darat nggak masalah, kita bisa kirim semua. Ada syarat ketentuannya lebih lanjut. Kalau ingin ada pasal-pasalnya itu di kgx.co.id lengkap semua, tapi akan capek bacanya. Jadi untuk sementara kita untuk dangerous good kami belum dapat mengirimkan via udara. Begitu, Mas. Oke, thank you, Mas Roni. Oke, selanjutnya dari Mas Denny Hadian. Mas Denny ini kalau nggak salah dari Tangerang ya. Strategi apa sih? Karena kan sekarang ekspeditor kan atau perusahaan logistik kan banyak sekali ya, Mas, bermunculan di mana-mana gitu ya. Kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan untuk bersaing dengan kompetitor gitu ya? Kalau misalnya menjadi mitra KGX atau bahkan menjadi KGX Point gitu ya. Apakah hanya misalnya kita korporasi atau retail dan segala macam, apakah ada keunggulan dari SLA-nya, timeline-nya gitu ya. Jadi mungkin bisa dikasih pencerahan kali, Mas, perbedaan antara KGX yang utama dibandingkan kompetitor-kompetitor yang ada saat ini. Ya, saya coba jawab. Jadi sebenarnya KGX itu menerima semua kiriman, baik dari kerjasama B2B dengan korporasi maupun perorangan atau retail. Nah, tetapi ternyata pada perkembangannya setiap perusahaan logistik itu akhirnya punya semacam spesialisasi karena memang pertimbangannya pasti di samping skala ekonomi juga adalah mana bidang yang paling mereka bisa kerjakan dengan lebih baik dibanding kompetitor. Nah, sebagai gambaran ya untuk KGX, perbedaannya dengan perusahaan logistik sejenis, sebutlah kalau nama yang sudah dikenal misalnya JNE, Ninja, Si Cepat, dan lain-lain, ternyata mereka itu kurang bisa menghandle yang disebut Roni tadi big product. Sedangkan big product itu membutuhkan handling khusus. Biasanya barang-barang semacam furniture, lemari, sofa, atau barang-barang elektronik, TV, lemari es, mesin cuci, dan lain-lain. Nah, kami juga mempunyai keunggulan di situ karena kita bisa langsung direct ke official store. Contoh, kalau mas-mas kalian beli produknya Polytron di marketplace manapun, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, sebenarnya yang mengirim itu KGX. Cuma KGX memang tidak nampang di marketplace, tetapi dia adalah mitra utama atau single vendor untuk Polytron. Dan kenapa Polytron bisa masuk ke kami? Karena ternyata handling kami dinilai lebih baik. Itu sudah ada perbandingannya, karena sebelumnya produk-produk itu dihandle oleh kompetitor, oleh JNE kita sebut. Dan Polytron merasa tingkat komplainnya, entah TV-nya layarnya retak, mesin cucinya penyok, dan sebagainya, itu sering sekali. Sementara catatan Polytron, kemarin kita evaluasi, dalam 3 bulan itu kita hanya 1 kali kejadian di antara ribuan shipment kita. Nah, itu menandakan bahwa oh, akhirnya kami punya
spesialisasi handle barang-barang big product, karena kami punya armada sendiri dan kebanyakan dikirim melalui kurir internal kami yang kita bisa kontrol jenis layanannya, cara menghandlingnya gitu. Kalau mereka mungkin agak terbiasa mengangkut barang jumlah besar, mungkin ngangkut di truknya disesel-seselin sehingga pecah dan sebagainya. Itu yang kita coba, oh akhirnya kita punya spesialisasi di handling big product. Sehingga kita lagi menyasar, Nironi dan teman-teman, mendekati produsen-produsen elektronik lain, furniture lain. Kita furniture pegang Livian, Funica, Dekoruma, dan lain-lain itu lari ke kami semua saat ini. Jadi sebenarnya setelah kami punya keunggulan itu, kita juga pengen bermain di retail kecil-kecil, meskipun kita strateginya masuk ke official store. Jadi memang untuk masuk ke industri marketplace itu tidak mudah, karena di sana kebanyakan tanda petik ya perusahaan-perusahaan yang lain itu selain JNE itu semisal JNT, si cepat, itu adalah perusahaan-perusahaan yang dapat investor dari luar sehingga tanda petik itu bakar uang. Sedangkan perusahaan organik murni seperti JNE pemain lama, nah KGX berasal dari perusahaan organik asalnya dari kelompok Kompas Gramedia bidang sirkulasi yang sudah punya jaringan agen-agen, punya jaringan mobil dan sebagainya, tanpa suntikan dana dari luar untuk bisa bermain di marketplace yang banting-banting harga pakai bebas ongkir dan sebagainya. Kita masih pakai model tradisional dan mengandalkan value KG, layanan. Ya, teman-teman di Kompas Gramedia, di Hotel Santika, di teman-teman di printing sebagainya itu semua mengandalkan value kita melayani dengan baik. Nah, itu dibuktikan dengan award yang dan evaluasi dari para customer kami tentang kehebatan kami dalam menghandle, dinilai dari tingkat komplain yang sangat sedikit. Ya, kira-kira seperti itu perbedaannya dan keunggulannya. Jadi tidak perlu ragu-ragu karena kita akan menuju ke arah sana dengan cara yang agak berbeda. Baik Mas Edi, terima kasih. Note buat mitra-mitra yang memang khusus ya, terutama untuk melayani sekolah-sekolah dengan big product seperti Mebelair dan lain-lain. Jadi sangat bisa mengandalkan KGX. Nah, selanjutnya ada Pak Beni Satria yang sudah raise hand. Saya coba unmute. Silakan Pak Beni. Sorry, di mute lagi Pak. Masih di mute. Halo, Assalamualaikum. Halo. Silakan Pak Beni. Perkenalkan, nama saya Beni Satria. Saya dari saya mitra Gramedia di Mungko-Mungko Bengkulu. Begini, sehubungan dengan KGX Point tadi, yang di sini ada komisi. Saya mau bertanya, itu komisi yang 20%, udah pasti di sini kan ada dua arus itu, arus pengiriman dan arus penerimaan barang kan gitu. Nah, apakah komisi 20% itu berlaku hanya untuk penerimaan barang dari hub ke poin, kemudian disalurkan lagi ke penerima, atau sebaliknya juga dari customer ke poin, kemudian untuk pengiriman juga berlaku 20%-nya. Mitra pengiriman maksudnya Pak Beni ya? Iya. Berarti kan kita dari customer tuh mau mengirimkan barang kan lewat tuh. Nah, ya kan ya itu kok apakah juga berlaku komisi 20% atau hanya berlaku untuk kita menerima KGX menerima barang untuk disalurkan kepada penerima atau gimana? Oke, Pak Beni. Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Iya. Jadi begini, yang dimaksud dengan komisi 20% di KGX Point itu adalah, saya ambil contoh aja ya Pak ya, supaya lebih gambarannya. Ada customer yang datang ke KGX Point akan mengirimkan paket, misalkan tujuannya dari Bengkulu ke Jakarta misalkan gitu.
di sistem itu akan tercreate bahwa harga ongkos kirimnya dari Bengkulu ke Jakarta itu 20.000 misalkan. Nah, dari 20.000 yang dibayarkan customer ke KGX Point, nah, KGX Point akan mendapatkan komisi 20% dari 20.000 itu, Pak. Jadi sementara di dalam sistem kita secara otomatis 20% dari 20.000 itu akan masuk ke dalam saldo yang ada di sistemnya. Jadi akan tambah. Itu secara teknisnya, Pak. Jadi 20% itu dari nilai transaksi pengiriman dari Bengkulu ke Jakarta. Begitu, Pak. Oke. Pak Beni tadi maksudnya menjadi mitra pengiriman juga, Mas Dustira? Iya, global. Jadi beliau juga yang mereka punya armada, misalnya mitra kita punya armada sebagai kurir gitu misalnya. Itu sistemnya seperti apa kira-kira, Mas Dustira? Nah, kalau untuk mitra pengiriman kita tidak punya tarif yang flat persentase atau apa, karena itu satu persatu nanti, case by case. Misalnya di Bengkulu, kita lihat dulu jarak pengirimannya, apakah dalam kota atau Bengkulunya atau muko-muko seperti tempat Mas Beni ini, itu karena tarif dari Jakarta atau dari tempat lain berbeda-beda, maka nanti akan ada perhitungan khusus. Nah, itu nanti untuk menjadi mitra kirim akan diperlakukan sebagai vendor kirim. Ada di teman kami nanti pendaftaran sebagai vendor. Nah, di situ ada hak dan kewajiban, termasuk perhitungan khusus untuk vendor tertentu di muko-muko misalnya. Tarifnya customized. Tidak seperti KGX Point kan flat, semuanya sudah ada tarifnya, lalu didiskon 20%. Tapi kalau untuk mitra kirim, kasusnya beda-beda, karena yang barang datang ke Bengkulu atau ke muko-muko itu bisa paketnya ekonomi, harganya beda, paket reguler, paket one day service, atau paket tracking yang besar. Nah, itu tarifnya sangat customized. Tetapi pasti ada perhitungannya. Makanya memang ini agak unik kalau untuk mitra kirim harus satu persatu penjelasannya. Itu Mas Beni. Kalau memang berminat dan punya sarana kurir di sana, bisa ngobrol banyak. Karena kebetulan untuk daerah Bengkulu, apalagi muka-muka kita belum punya. Nah, ini kalau Mas Beni berminat, kita juga sangat welcome untuk diskusi ke situ, Mas Beni. Ya, begini, kalau masalah kita kerjasama, saya juga udah pernah kerjasama dengan ekspedisi yang selama ini menghandle buku Gramedia ke Muko-muko kan, itu Emirat. Ya, saya juga ada kerjasama dengan mereka selama ini. Jadi mereka cuma menurunkan barang di poin di tempat saya, kemudian saya dengan anggota yang melanjutkan ke sekolah. Itu kerjasama yang selama ini saya bangun. Nah, jadi berbeda ya mitra kirim dengan mitra poin tadi. Oke. Jadi untuk lebih lanjut nanti bisa kita bicara lebih panjang lebar nanti. Itu nanti minta nomor kontak nanti ya. Ya Mas Khairul ya. Baik Pak Beni. Jadi kalau sebagai KGX Point sistemnya komisi, kalau sebagai mitra kirim sistemnya tarif ya Mas ya. Jadi agak berbeda. Jadi kontraknya berbeda ya Mas ya. Betul. Dan keunggulannya untuk kerjasama dengan KGX tidak hanya mengirim untuk produk-produk ke sekolah-sekolah saja. Paket umum dari seluruh Indonesia yang tujuan itu nanti akan terkirim ke alamatnya Mas Beni untuk diteruskan. Jadi peluangnya banyak, tidak hanya produknya main saja, tapi produk dari Surabaya, Polytron, orang beli TV di daerah muko-muko segala macam itu akan mampir ke sana. Jadi semua barang akan untuk penerusan. Jadi itu juga salah satu kenapa kita harus menghitungnya customized, tidak bisa seragam per kota. Ya, sama halnya dengan JNT dengan JNE ya, dan kargo seperti itu. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Beni. Terima kasih, Mas Beni. Ada juga pertanyaan nih, Mas Edi dari Pak Ahmad Kamaludin juga. Jadi kalau nanti mitra kita itu, ini banyak nih kayaknya yang berminat ya. Ingin kerjasama, lalu nanti kan dihubungin ya, misalnya ada komunikasi dengan KGX, itu nanti sistemnya apakah survei atau sistemnya seperti apa biasa Mas tahapan untuk menjadi KGX Point-nya Mas? Oke.
Untuk Susira ya? Oke. Untuk KGX Point ya Mas ya? Ya, KGX Point. Oke. Kalau untuk KGX Point tahapan awalnya biasanya kan ada kontak dengan kita. Nanti kita akan ada pengajuan dari calon KGX Point untuk menjadi KGX Point. Proses yang dilakukan selain secara administrasi, kelengkapan administrasi, kita juga akan melakukan survei, akan mengecek lokasinya. Udah pasti itu. Kita akan melakukan cek lokasi, posisi di mana, ya ada hal-hal yang harus kita akan perhatikan di situ. Ya, misalkan gini lokasinya, apakah mobil masuk nggak untuk bisa pick up ke situ atau mobil ukuran jalan-jalannya memungkinkan nggak gitu. Ya hal-hal seperti itulah kita akan survei. Jadi tahap berikutnya setelah survei kita clear, oke, administrasi sudah dipenuhi, baru kita akan berikan nomor ID dan segala macam. Itu Mas Hairul. Oke, thank you Mas Justira. Sebenarnya menjawab ya Pak Kamaludin. Ini selanjutnya ada Mas Syarif. Mas Syarif ini dari Tangerang juga, dari Serang. Ingin bertanya langsung nih. Silahkan Mas Syarif, saya sudah ask to unmute. Silahkan di open mic Mas. Oke, terima kasih Mas Hairul atas waktunya. Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini saya mau bertanya. Apabila menjadi KGX Point, itu syarat-syaratnya yang sudah tadi dijelaskan sudah mengerti. Nah, saya pernah mengalami jadi sales di salah satu ekspedisi juga. Itu kami banyak mitra juga yang saat ini masih menanyakan kepada kami, Pak. Jadi saya juga ingin buka gitu kalau emang ini buat penambahan gitu. Nah, di Banten sementara ini cabangnya ada tidak, Pak? Satu itu pertanyaan. Yang kedua, biasanya kan kita ambil di perusahaan-perusahaan di itu daerah Merak dan Anyer, Pak. Itu perusahaan-perusahaan kayak perusahaan-perusahaan chemical, itu biasanya dia pengiriman dokumen, Pak. Gitu. Apakah bisa dengan dokumen itu dari perusahaan satu kirim kemana gitu, Pak? Apa bisa dilayani seperti itu, Pak? Begitu pertanyaan saya, Pak. Thank you Mas. Silakan Mas Justira atau Mas Roni. Ya mungkin coba saya ini mungkin nanti teman-teman bisa nambahin. Untuk KGX Point di wilayah Bapak ada di Banten ya Pak ya? Saya di Banten, kebetulan posisi saya di Serang, Pak. Oke. Untuk mungkin gini Pak, saya harus memastikan secara data bisa nanti Bapak kontak saya, kita coba lihat dari sisi kode pos. Biasanya kita akan checking dari sisi kode pos. Kode pos Bapaknya masuk ke area kita atau tidak untuk wilayah sana satu itu. Jadi saya belum bisa pastikan saat ini. Bisa aja nanti WA saya nomor kode posnya, saya akan track di sistem kita apakah sudah terkait atau tidak. Dari sisi itu dulu Pak mungkin. Terus ada tambahan Mas Roni? Mungkin saya ikut masuk Pak, karena kalau melihat ini Bapak, maaf tadi Pak Syarif Satria. Mas Syarif. Oh Pak Arif. Pak Arif bisa dua Pak. Jadi yang satu dari KGX Point, yang kedua ketika halo Pak. Iya. Syarif ya. Nah, kita nunggu masuk dulu. Tidak apa-apa Pak. Karena pengalaman lagi itu ya alhamdulillah sih, saya juga di sales salah satu ekspedisi. Oke. Itu banyak mitra gitu Pak. Oh, ya, sebelumnya dengan ekspeditor apa Mas? SAP saya Pak, Satria Antaran Prima Pak. Oke. Itu kan di online shop juga kan banyak gitu Pak. Kayak dari kosmetik kayak gitu Pak. Itu kan banyak mitra-mitra di sini kosmetik yang ngirim antar kota doang gitu kan, ada yang keluar kota gitu Pak. Mungkin bisa jadi satu ini kan ya, mungkin kalau misalnya ini saya tertarik ya bisa buka gitu kan. Oke ya. Halo Mas Roni. Oke, halo Pak Syarif. Ya siap. Ya izin nanggepin Pak. Jadi kalau ya, melihat sekilas, saya baru melihat sekilas ini Pak Syarif nanti peluangnya tuh justru bisa main di 3 tempat Pak. Jadi Pak Syarif ini bisa jadi POS, ngambil barang untuk pengiriman KGX. Yang kedua masuk mitra yang dibicarakan Mas Edi sebagai penerus. Jadi kalau bilang kiriman kosmetik untuk daerah Cilegon. Kemudian yang ketiga, kalau Bapak sudah kenal dengan perusahaan-perusahaan, nah ini saya langsung maju Pak, itu korporasi. Nah ini siap. Jadi Bapak itu bisa menjadi seperti sales freelance Pak. Nah ini memang sales freelance itu tidak akan saya bahas di sini karena memang cukup panjang, karena mulai dari
kerjasama dengan perusahaannya, terus nanti kita full nego macam-macam. Nah ini nanti kita mungkin izin yang memiliki potensi sejenis, nanti saya mungkin izin dengan Mas Khairul, kita akan memperdalam potensinya seperti apa dan kita bahas di luar meeting ini, Pak. Baik, Pak. Itu siap. Karena selama ini, ya alhamdulillah, Syarif sendiri pun ada beberapa perusahaan yang sampai saat ini masih suka menanyakan gitu, Pak, mengenai Pak masih di SAP, saya mau pengiriman ini. Semenjak saya keluar di SAP, mereka pada keluar gitu Pak dari SAP, jujur, karena mereka saya nggak bisa ini karena banyak pelayanannya daripada dia menanyakan barang yang ada salah satu perusahaan yang dokumen penting itu hilang, saya menanyakan tidak ada tanggapan dari pusat, gitu kan. Akhirnya saya sendiri yang menghadapi. Ya, penggantian juga saya sendiri gitu kan Pak, akhirnya saya keluar dari situ ya, mohon maaf gitu kan Pak. Di situ Pak, makanya saya khawatir kalau di KGX ini apabila barang yang berharga seperti itu, apakah itu kan semacam dokumen Pak, dokumen asuransi. Dulu saya Toyota Pak ya, gitu kan dari Toyota Auto 2000, dia jadi mitra kami, begitu pengiriman kita nanyakan jumlahnya berapa, 98 juta, dokumennya hilang. Itu tidak bisa ada penggantian. Nah, di situ saya yang pusing itu mengganti 98 juta dari mana gitu. Perusahaan nggak ini. Akhirnya saya resign aja biar perusahaan aja ngatur gitu, Pak. Kalau di tempat kami, Pak, seluruh barang itu ada asuransinya ya, walaupun itu bisa dinominalkan atau enggak. Kemudian ketika kami dengan jalurnya tempatnya Mas Edi ke bawah itu memang kami selalu ada investigasi, Pak. Jadi ketika barang hilang itu seperti apa kasusnya, kemudian penanganannya seperti apa, kita bahkan sampai mengurus ke surat kehilangan. Biasanya kalau dengan kehilangan dan itu berhubungan dengan invoice, ketika ada dikontra dengan surat kehilangan polisi, itu biasanya bisa Pak terbit lagi atau jadi keterangan. Nah ini intinya gini Pak, ketika kami dari Kompas Gramedia berkomitmen terhadap pihak lain, kami tidak akan lepas tangan gitulah Pak. Siap, makasih Pak kalau gitu. Ya. Jadi saya juga nggak ragu lagi gitu kan Pak. Ya. Paling nggak kita ngasih tahu caranya harus gini gitu Pak. Nah, karena saya juga banyak mitra-mitra yang pernah saya tarik di SAP jadi ya kayak konter lah gitu kan Pak. Kalau di SAP kan konter itu ada 20 konter itu berjalan sebenarnya bagus. Nah, cuman pada saat itu banyak yang kecewa itu pada saat pengiriman ada barang hilang ini konter yang kena tanggung jawab. Nah, itu yang kita nggak mau gitu kan Pak. Ya. Gitu. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih banyak Pak. Nanti kita dalamin. Baik, siap. Makasih Pak. Thank you. Terima kasih Mas Khairul waktunya. Thank you Mas Syarif. Ya, Oke, selanjutnya ini ada Mas Asrijal ya, Asrijal Naki dari Padang yang ingin bertanya langsung ya. Tapi kepada rekan-rekan mitra yang sambil kita tanya jawab seperti ini yang ingin mengisi form absensi dan evaluasi, silahkan sambil diisi ya, bisa diisi di link bit.ly form absensi strip KGX atau bisa scan QR code-nya. Mas Asrijal sudah bisa di open mic? Ya, silakan semuanya ya. Sore, Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ini pada tim KGX, Mas. Pertama, untuk di Kota Padang, apakah posisi KGX-nya itu seperti apa gitu? Nanti seandainya kita berminat jadi KGX Point, nanti relationship kita seperti apa dengan KGX yang di Padang? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita mempunyai tempat itu harus terletak di main road? Kebetulan lokasi saya sekitar 50 meter dari main road ya, jadi jalan negara, bypass, apakah itu bisa? Terus yang kedua, Mas, kita ini melayani apakah bedanya pickup sama KGX Point gitu? Itu yang akan saya tanyakan. Lantas alur pengirimannya ketika kita dapat barang dari konsumen yang tadi sudah Mas sampaikan bukan hanya dari sekolah saja, tapi dari beberapa konsumen lainnya, pakai itu perusahaan atau nanti B2B kan begitu ya Mas ya. Yang saya tanyakan alurnya gitu, ketika sudah dapat itu kita setelah itu step berikutnya kemana akan kita kirimkan.
Untuk sementara waktu mungkin itu yang akan saya tanyakan, Mas. Pertama, tempatnya kita apakah harus di main road? Yang kedua, hubungan kita dengan KGX yang sudah ada di kota kita. Kalau saya rasa di Padang kayaknya sudah ada, tapi posisinya saya nggak tahu apakah dia poin juga atau gimana. Sering kita pengirim barang dari Medan tuh Mas Khairul dengan Mas Asep ya untuk di kota Padang. Nah selanjutnya bedanya pick up sama poin gitu apa gitu Mas? Nah, mungkin itu aja beberapa yang ingin saya tanyakan kepada pihak KGX. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Sore Mas, silakan Mas Roni atau Mas Edi atau mungkin. Iya, coba saya izin untuk jawab. Untuk wilayah Padang saat ini memang kita masih dalam tahap pengembangan Pak. Untuk arah ke sana, untuk dibukakan hub dan KGX point untuk saat ini. Next, kalau memang sudah siap, kita coba akan hubungin Bapak kembali untuk berikutnya. Itu untuk masalah KGX point-nya Pak. Tadi, dan untuk pemahaman tentang bedanya pick up dan apa? Pick up dan point. Pick up itu adalah salah satu layanan dari KGX untuk mengambil barang ke satu titik Pak. Misalkan ke POS-nya, dari hub ke POS. Itu untuk pick up-nya. Itu salah satu bentuk layanan dari KGX kita Pak yang layanin. Mengenai lokasi tadi Pak, itu mungkin tidak menjadi isu, tidak menjadi problem. Yang penting lokasinya bisa dilewati oleh kendaraan mobil roda 4 kali Pak. Karena pada saat gitu. Kan biasa kita menggunakan kendaraan roda 4. Itu. Oh gitu, roda. Oh gitu ya Mas ya. Iya, iya. Ya. Terus alurnya gimana? Alur kita sudah dapatkan barang itu dari konsumen, alurnya setelah itu kita mau kirim kemana? Alurnya jadi ketika ada paket yang sudah Bapak terima atau KGX terima, nanti dari KGX point itu akan mengajukan permintaan pick up ke KGX, ke hub atau ke sorteser, ke hub biasanya Pak. Nah, atas pengajuan itu nanti KGX dalam hal ini hub akan melakukan pick up atau mengambil barang ke KGX point Bapak. Nah, nanti setelah itu diambil, di pick up, barang akan diteruskan ke tujuannya Pak, ke hub tujuannya dan sampailah ke konsumen. Itu Pak nanti gambaran. Dan itu ketika Bapak sudah terima, kita sudah pick up, itu semuanya kami yang ngurus Pak. Oh gitu Pak. Untuk hubnya ini per kota sudah ada Pak ya? Hubnya ini per kota sudah ada semua ya Pak ya? Untuk sementara ini kita di Padang belum ada Pak. Jadi masih dalam tahap pengembangan Pak. Nanti kalau kita sudah ready, sudah siap, kita akan kontak kembali ke Bapak. Itu Pak. Oh gitu, oke. Untuk sementara waktu mungkin saya berminat untuk jadi KGX point untuk Padang khususnya karena belum ada ya Pak ya. Iya, potensi yang Bapak mungkin bisa dengan untuk mitra. Kalau untuk mitra pengiriman mungkin masih bisa Pak Bapak. Tapi kalau untuk KGX point belum. Iya. Mas Roni bisa nambahin. Udah cukup. Udah Pak, itu aja dari kami. Halo Pak Asrijal. Sering putus-putus. Oke, sinyalnya kurang bagus ya. Terima kasih Pak Asrijal ya. Ini sudah hampir jam 4. Ini ada pertanyaan terakhir. Oh jadi posisi saya. Halo. Baik Pak Asrijal. Terima kasih. Oke ya Mas. Ya, Pak. Sama-sama. Oke, Mas Adolf ya, mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Ini kebetulan dari Mas Denny. Mas Denny ini sudah menjadi agen Point Press di Bandung. Izin juga ke Mas Dustira katanya bertanya, KGX di areal kami masih kurang dikenal di balik nama besar Kompas grupnya gitu ya. Sehingga penjualannya masih belum maksimal nih gitu. Mungkin kedepannya bisa nggak sih ada lebih banyak promosi melalui media-media seperti TV dan lain-lain sehingga agen-agennya di Bandung itu bisa lebih berlimpahan pengiriman gitu Mas. Monggo Mas Dustira. Ya, terima kasih Mas Denny ya yang di Bandung. Iya, Mas Denny Mas. Ya, Kang Denny kia ya. Hapunten Kang Denny ya.
upaya sih kita coba bantu untuk mempromosikan menyebar informasi bahwa ada KGX Point di Bandung atau di mana. Salah satunya kita coba tempelkan di Google Map gitu kan, artinya ketika ada orang search tentang KGX Point terdekat dia akan muncul di situ. Salah satu mungkin hal lainnya kita bisa bantu support kan, mungkin di teman-teman di dimanapun KGX Point berada. Kalau memang ingin mempromosikan tentang KGX Point-nya di wilayah areanya masing-masing, kita bisa bantu support. Bentuknya apa? Kita bisa diskusi lah kalau untuk hal itu. Apakah butuh flyer, apakah butuh pamflet yang akan dicetak untuk disebarkan atau dan segala macam. Itu mungkin bisa kita support kan di hal-hal seperti itu. Tapi kalau untuk disampaikan dalam bentuk promo apakah di media cetak atau di TV dengan ini, ya berdoa mudah-mudahan saya bisa melakukannya, Kang. Mohon doa. Habis pandemi ya. Mas ya? Habis pandemi ya. Oke, terima kasih kepada tim narasumber dari KGX nih, antusiasnya mitra-mitra kita cukup banyak. Jadi di menu chat juga banyak sekali yang berminat ingin menjadi KGX Point gitu ya. Mungkin nanti kami akan mengkolek nama-namanya Mas, mitra-mitra kita yang tertarik ingin menjadi KGX Point, lalu nanti kita serahkan datanya kepada Mas Dustira atau Mas Adolf atau Mas Subhan gitu ya. Untuk ditindaklanjutin ya, seperti itu kali ya, lebih baiknya ya. Jadi teman-teman mitra nanti mohon bersabar. Jadi nanti kita akan kolek nama-namanya di grup-grup kita nanti di grup mitra atau bisa melalui EC atau RSM yang ada. Nanti akan kita teruskan ke tim KGX. Mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjutin. Gitu. Oke, jangan lupa isi form registrasi dan absensi ya. Nah, karena sudah waktunya closing, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Adolf, kepada seluruh narasumber, kepada seluruh mitra utama, mitra plus, dan mitra-mitra reguler kita yang sudah bertanya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin sebagai penutup gitu ya Mas, apakah ada kira-kira apakah dari Mas Ferdi yang menyampaikan kesimpulan atau pesan-pesan terakhir nih buat mitra-mitra kita supaya tetap semangat gitu Mas. Silakan Mas kalau ada pesan-pesan terakhirnya. Ya, terima kasih untuk semua mitra yang sudah dari 2 jam ini tadi mendengarkan presentasi kami. Intinya gini lah, kita satu keluarga besar lah kira-kira itu di Kompas Gramedia. Saya anggap begitulah karena mitra-mitra ini juga saya kira sudah banyak bergerak bersama teman-teman men. Mungkin kita bisa kembangkan lagi bisnisnya selagi kita masih bermitra, mungkin bisa saling mendukung, saling membantu, saling berkembang. Sehingga teman-teman atau para mitra di seluruh Indonesia nanti kalau ada yang berminat, mungkin kami setelah ini akan coba diskusi dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang kita bisa follow akan segera kita hubungi kayak tadi mungkin ada di Malang ya Pak Edi di Malang, mungkin yang Pak siapa ya di Bandung? Pak Denny mungkin nanti akan dihubungi khusus Pak Denny. Siapa tahu dengan komunikasi kita hari ini justru membuat kita nanti lebih intens berkomunikasi dan bisa mengembangkan di tempatnya Pak Denny lah. Cilegon juga. Jadi saya kira nanti kita bisa bawa lebih cepat sih Mas Khairul. Terima kasih untuk Mas Khairul dan tim Gimen. Thank you banyak nih sudah ditemukan dengan teman-teman mitra yang luar biasa. Tadi saya ada lihat satu yang saya kenal betul dari Medan nih, ada also yang namanya Jabat Manurung itu. Oke, Pak Jabat ya. Pak Jabat juga sudah jadi mitra KGX ya, nanti diterusin aja, digedein aja, nanti ngobrol lagi Bang. Oke Mas Khairul dan teman-teman mitra, terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih Mas. Baik, silahkan follow akun Instagram kita @gramedia_mitra_edu, juga laman Facebook dan YouTube kita di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia untuk informasi terbaru tentang event webinar, promo, dan informasi lainnya. Jangan lupa untuk like, share video-video kita di YouTube ya. Akhir kata, saya Hairul Mokan selaku moderator menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu di acara webinar selanjutnya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas. Sukses. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you Mas Adolf, Mas Ferdi, Mas Edi dan semua tim KGX. Terima kasih semua. Terima kasih Mas. Thank you Mas.